Faqala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqati murad. Wa man ahsanu, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, siapa yang lebih mulia di hadapan Allah, mimman, daripada orang yang da'a, mengajak manusia ilallah, ke jalan Allah. Artinya saudara, di dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa posisi para da'i, posisi para duat, para muballighun memiliki strata posisi yang teramat sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu saya ingin mewasiatkan kepada diri pribadi saya, wabil umum kepada semua yang hadir, dan terkhusus kepada para calon pengurus inti. Karena posisi da'i dan mubaligh teramat sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, maka jangan pernah mencederai posisi itu, merendahkan posisi itu dengan etika dan estetika dakwah da'i dan mubaligh yang dilanggar, sehingga posisi setinggi apapun ketika etika dan estetika daripada da'i dan mubaligh itu dilanggar, maka Allah akan rendahkan serendah-rendahnya derajat di mata Allah dan Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dari berbagai macam literatur saya ingin ingatkan bahwa ada paling sedikit 3 syarat mutlak untuk kesuksesan sebuah dakwah. Apa itu? Yang pertama adalah yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna, Syekh Muhammad Al-Ghazali, para petinggi-petinggi daripada gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin di Mesir. Mereka tegaskan bahwa syarat mutlak utama untuk kesuksesan dakwah adalah yang disebut dengan Rabbaniyah. Apa itu Rabbaniyah? Rabbaniyah ini berasal dari kata-kata Rabb. Rabb itu artinya Tuhan, dan Tuhan kita tiada lain tiada bukan adalah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa Rabbaniyatu dakwah ini haruslah konten daripada isi yang kita sampaikan bersumber dari Allah. Harusnya juga tata cara, etika dan estetikanya juga sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, termasuk Rabbaniyatul ghayah. Tujuan daripada seseorang berdakwah adalah mengajak kepada Allah, bukan mengajak untuk memuliakan dan mendewakan diri pribadi seorang dai. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian. Salah satu puncak kegagalan dakwah Islamiyah adalah ketika etika daripada Rabbaniyah ini dilanggar. Maka bagaimanapun kencar acara-acara tabligh akbar dihadiri oleh ribuan umat manusia, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan seterusnya, tidak akan pernah berdampak dan berakar di hati orang-orang yang beriman ketika unsur Rabbaniyah ini lepas, copot daripada da'i dan mubaligh di sebuah institusi ataupun kelembagaan ataupun secara pribadi. Kira-kira jelas apa tidak? Yes. Jelas apa tidak? Yes. Saya kasih contoh Rabbaniyatul ghayah di dalam dakwah. Hari ini sudah terjadi erosi saudara gaya daripada dakwah. Dakwah ini sudah dijadikan profesi, bukan lagi dijadikan kewajiban. Dakwah itu bukan profesi, tetapi kewajiban. Apa bedanya profesi dengan kewajiban, saudara? Kalau profesi, maka dai ketika memandang kerjaan dakwahnya ini sebagai profesi, dia diundang datang, dia cukup penuhi saudara profesinya, dia cukup penuhi dakwahnya ketika dari jam 9 sampai jam 11. Setelah itu selesai saudara urusannya. Pulang dikasih amplop, pulang datang ke rumah, dia tinggal bercengkrama sama anak dan istri, seolah-olah setelah itu bukan urusan lagi bagaimana umat di hadapan dirinya.
Itu ketika seorang dai dan mubalik menganggap, meyakini bahwa dakwah itu adalah sebagai profesi. Akhirnya dakwah digelincirkan menjadi entertainment. Akhirnya dakwah dijadikan sebagai komersialisasi kerjaan, saudara. Sehingga ketika copot ini Robbaniyatul dakwah, bagaimanapun dikemasnya sebuah dakwah, baik itu di layar kaca ataupun di radio ataupun di panggung tabligh akbar, dia demi Allah tidak akan pernah memiliki dampak yang punya athar dan bekas di hati umat Islam saat itu. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas. Jawab kompak, jelas apa tidak? Jelas. Siap berdakwah? Siap ikhlas di dalam berdakwah? Takbir. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Itu yang pertama yang disebut dengan Rabbaniyah. Jadi segala sesuatu apa yang disampaikan mesti bersumber dari Allah dan Rasulnya. Tata caranya sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai pun tujuan, itu pun harus sesuai dengan koridor yang disampaikan oleh Allah dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, oleh karena itu, karena Rabbaniyatul mabda wal ghayah wal tariqah adalah min ususi najahid dakwah al-islamiyah, di antara pilar-pilar dasar keberhasilan dakwah, berarti dai dan mubalik mesti ada di garda terdepan untuk memiliki bekal materi yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana etika dan estetika thariqat di dalam berdakwah, memperkaya, memperhebat batin dan tujuan kita hanya semata-mata karena Allah. Berarti dai dan mubalik mesti ada di saf terdepan, garda terdepan di dalam bagaimana memperkaya hatinya, memperkaya hazard keilmuan yang di dalam ada otaknya, termasuk memperkuat militansi juang sebagai dai dan mubalik, sehingga dia tidak akan rubuh di tengah jalan bagaimanapun tantangan, cobaan, rintangan, hadangan, hatta sampai pun bahkan nyawa yang jadi taruhannya, lidahnya tidak akan merubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, walaupun dia harus mati di jalan itu. Takbir. Saya bertanya, dai dan mubalik oknum yang memutarbalikan halal jadi haram, haram jadi halal, ada apa banyak? Ada apa banyak? Dan mubalik yang imanuhum fi anfusihim, ada apa banyak? Ada apa banyak? Goblok apa tidak? Jangan mereka adalah pengkhianat Islam, mereka adalah musuh Islam, mereka yang sedang menggiring umat ke bibir pintu gerbang ke jahanam, bukan ke pintu gerbang surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Takbir. Itu yang pertama. Saya ingin camkan, sudah apalagi ini subhanal muslimin, anak-anak muda, jangan pernah ketika sudah mulai tenar di kalangan masyarakat, tadinya nggak pernah dapat undangan, tiba-tiba udah terhimpun di LDF, jadwalnya jadi penuh, nggak ada si goblok tuh. Jadi si senang. Ayo masuk rumah adat gitu ayah. Ayo masuk rumah adat gitu. Tidak ada manusia jamaah masjid di kampung Baulisung, ngonang tahlilan, marhabaan, orang acara ini acara itu kecil, udah bukan level gua lagi. Gila apa tidak? Gila apa tidak? Nah, ini saudara, karena Rabbaniyatul mabda, Rabbaniyatul ghayah, Rabbaniyatul thariqah di dalam berdakwah belum ada di dalam hati-hati mereka. Nah, ada lagi saudara yang berdakwah keliling kemana-kemana, bukan dakwah ilallah, bukan menggiring manusia ke jalan Allah, tapi menggiring manusia untuk mendewakan dirinya, menggiring manusia untuk menjadi pengikut dirinya. Dengan kasih contoh, kalau ada orang ngaji ke dirinya, oh dia liuk-liuk, dia puji-puji, tapi giliran ngaji ke orang lain, oh dia mulai cemberut, saudara. Dia sedang menggiring manusia bukan kepada Allah, tetapi untuk mempewakan dirinya. Apa bedanya dia dengan patung-patung sembahan-sembahan berhala, saudara? Ini bahaya, saudara. Apa bedanya dengan rohbaniyun, pendeta-pendeta Kristen, saudara, umat Hindu, umat Buddha, saudara, yang mereka mengkultuskan, saudara, para penghulu agamanya, sehingga dianggap pasung, dianggap suci, dianggap semuanya itu didewakan oleh pengikut-pengikut. Ini adalah embrio benihnya daripada krisis Rabbaniyatul ghayah wa tariqah, saudara, di dalam hati para dai dan mubalik.
Kira-kira jelas apa tidak? Jelas. Jelas apa tidak? Jelas. Loh, karena mengiring umat manusia kepada dirinya, makanya dakwahnya sesuai dengan pesanan. Sesuai dengan pesanan. Kalau yang datangnya umat FPI, dia mulai seolah-olah garang kayak FPI, saudara. Kalau dia berdiri di depan umat FPI, muncul ada 2-3 atribut FPI. Karena dia pengen juga mendapatkan dukungan dari FPI, saudara. Akhirnya kejujurannya luntur, saudara. Karakter dirinya, saudara, sirna muncul di situ. Wah, takbirnya kenceng, mukanya memerah, matanya melotot, saudara. Balik dia dari panggung dakwah, saudara. Dia hina FPI. Gila apa tidak? Gila apa tidak? Katakan dai dan mubalik begitu, ada apa ada? Ada apa ada? Lonok, Kenapa lonok? lonok, saudara. Bunglon. Giliran bunglon, saudara. Giliran diundang sama pejabat, sama birokrat, aparat, suruh sampaikan ayat ini, suruh sampaikan ayat itu demi kondusivitas. Saudara, hilang, saudara, nuansa dakwahnya. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada apa tidak? Saya ingin sampaikan kalau yang terhimpun di dalam dan lembaga dakwah front, saudara, di LDF Bandung Barat ini ada muncul anak-anak muda yang semacam itu. Demi Allah, saya akan hisab kelak di akhirat. Saya tidak bertanggung jawab akan nasibnya di akhirat, saudara. Takbir. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tidak ada urusan apakah harus berada di depan presiden, di depan Kapolda, di depan Kapolri, di depan Bajikan Tengah. Tidak ada urusan, walaupun nyawa itu ditaruh. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jangan-jangan ini LDF mulai mikir, berat sih. Ya, sampai disumpah ku aing mikir heula sia. Takbir. Takbir. Kenapa kan ujung tombak perjuangan Islam kalau lidah dai dan mubalik bisa dipelintir? Ini nih umat ini kena ekor, saudara. Kepalanya dai dan mubalik. Ajakan kiai, kalau ajakan kiainya sudah mulai lidahnya dipelintir, yang halal bisa diharamin, yang haram bisa dihalalin, saudara. Yang benar bisa dianggap salah, yang salah bisa dianggap benar, saudara. Akhirnya ya buntut bagaimana ekornya, bagaimana hulu, saudara. Benar apa benar? Benar apa benar? Makanya Nabi sampaikan 14 abad lebih yang lalu, saudara, di akhir zaman akan muncul asap hitam ke langit. Para sahabat bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Kata Nabi, mereka yang berjubah dengan jubah kita, berpakai udeng segede tampir seperti udeng yang kita pakai, saudara. Menyampaikan ayat sama dengan ayat yang kita sampaikan, menyampaikan sunnah sama dengan menyampaikan sunnah seperti yang kita sampaikan, saudara. Tetapi mereka sedang menggiring umat ke dalam pintu bibir neraka jahanam dan menjauhkan dari pintu gerbang surga Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya itu beda tabligh akbar jika konser. Ini dia, saudara, bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Jadi ayo anu daina titimiti tepikeun ka akhir sesuai dengan pesanan. Pokoknya mah Pak Kiai di dieu mah masyarakatnya resepna kanu camokah. Eta dulu titimiti tepikeun ka ayeuna ngabujeg ku handem. Tepikeun ka awewe balik paraseuh caleuna ngieun maneh. Ini hati-hati. Saya nggak ada urusan kalau dai dan mubalik di luar FPI, nggak ada urusan. Saya sedang menyampaikan wasiat saya kepada anak-anak saya, kepada sahabat-sahabat saya yang sedang akan dibaiat, diangkat sumpah menjadi dai dan mubalik daripada front pembela Islam. Hei, FPI tegas, FPI itu betul-betul jelas, lurus. Jangan kalian pecundangi dengan dakwah-dakwah yang lurus. Kira-kira jelas apa tidak? Yang pertama, dihanat kieu kalau lembang tetis sing lantaran aya wayang meureun ke peuting. Siap nonton. Siap nonton. Kita kan mau nonton ya, bukan mau bikin onar, betul? Takbir. Siapa kan wayang tetis ya. Itu yang pertama, jadi rebah. Yang kedua, jamaahnya, bahwa dakwah itu bukan amal fardi. Bahwa dakwah itu bukan amal fardi, tapi amal jama'i. Artinya amal jama'i, gak bisa dai mubalik
berangkat sendiri-sendiri. Mesti ada koneksitas, mesti ada hubungan yang intensif dengan dai-dai dan mubalik-mubalik yang lain, saling mengisi, saling menegur, saling mengingatkan. Saudara, jangan jadi single fighter. Jangan, saudara. Jangan jadi single fighter pokoknya mah supaya amplopnya keraing sorangan. Jangan, bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Jangan, saudara. Akhirnya saudara dai dengan dai saling ngepek, dai sama dai saling sikut, saudara, karena berebut orderan. Ada yang macam begitu? Ada yang macam begitu? Harusnya saling isi. Dan hati-hati kalau misalnya ada parade mubalik. Kalau ada parade mubalik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mubalik di abringkeun di sisi panggung. Tempat kasep-kasep, robaniatul goya, robaniatul tariqah. Kita itu akan teruji. Kenapa tidak duduk bersama dulu yang 8 orang, yang 7 orang? Pak Kiai mau bahas apa? Mau fikih, mau tauhid, mau apa? Jadi saling melengkapi. Enggak yang ini enggak, saudara. Dai yang ini ngopi di sebelah sana. Dai yang ini tukang ngomong di dia. Mungwawuh. Saudara, Heran. ayah 5 dai dan mubalik satu panggung, dipanggil sama panitia duduk di satu tempat. Cemetem kalau di kami. Sok tasawuf. Nggak ada kehormatan. Ini bahaya, saudara. Bahaya. Saingan. Kita jadi maaf saingan dai yang lain, saudara. Ayah gitu deh. Ayah. Gitu. Ulah siapa keblok saudara. Ya, kelem. Akhirnya jadi persoalan, saudara. Jadi persoalan. Ntar ini Ustaz Ate punya pengikutnya sendiri. Ustaz Sofi punya loyalis sendiri akhirnya. Oh, pas giliran Ustaz Ate datang, ntar jamaah yang perempuan yang banat yang masih muda-muda ABG. Ada sekelompok 20 orang. Ntar pas giliran Ustaz Sofi naik, wah Ustaz Sofi. Antar akhirnya saudara nggak saling bertegur sapa. Akhirnya pertama ada yang memadai, saudara. Ujung-ujungnya jamaah sama jamaah. Akhirnya munculnya asobia, munculnya harokah asobia. Dari mulai persondai sampai nanti ke jamaahnya, sampai muncullah bendera. Yang bendera itu banyak ribuan dengan umat jutaan, tapi tidak bisa memunculkan kekuatan umat Islam. Betul. Yang saya sampaikan nyata apa tidak? Nyata apa tidak? Percis. Tabligh akbar ribuan, bandar miras di mana-mana. Benar apa benar? Oh, kalau tabligh akbar ribuan, saudara, sampai dari jam 9 malam sampai pagi, saudara, sampai kokoro khayam. Tapi jablay di mana-mana, LGBT leluasa, pembantaian di mana-mana, kemusyrikan di mana-mana, saudara. Oh, misionaris Kristen masuk di mana-mana. Gila apa tidak? Gila apa tidak? Lalu di mana fungsi dai dan mubalik? Heskon, dai itu mah heskon. Saudara, ini yang jadi persoalan. Akhirnya, saudara, karena sudah gila jamaah. Nah, entar kalau diajak FPI, majelisnya didatangi sama FPI, palawur. Isi keciwit kulit ke bawah daging. Oke, jamaah nanti nasarewu jadi murah, kan jadi 500. Nah, mulai ketar-ketir, takut, begini, begitu. Akhirnya ini yang jadi fenomena umat Islam hari ini. Ya. Betul. Kira-kira jelas. Ingat bahwa dakwah itu amal jamaah. Saya berbicara di depan calon-calon LDF. Saya nggak punya urusan di luar daripada FPI. Artinya kalian dai dan mubalik jadilah perekat di antara umat. Jangan alergi ketemu manapun, majlis manapun ketemu, ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan jadi dai yang kapokan yang bermental kerupuk. Eta tahu. Siapa rada leuheung tahu mah. Lain pada aing urang Sumedang sih. Lamun kurupuk
tutup blacknya dibuka, setting asup angin kan ciut. Betul. Betul. Betul enggak? Lamun tahu, layanannya lajeng cengek bagi seha. Betul. Tapi lamun kerupuk, keanginan seetik. Gara-gara kurang dipuji, gara-gara amplopnya kurang, gara-gara begini, gara-gara begitu. Kakak ningali ada gerombolan preman 2-3 orang, ciut. Kerupuk goblok. Gara-gara panitia ngomong, Pak Ustadz maaf, tadi datang intel nanya yang ceramahnya siapa, yang saya sampaikan Pak Kiai. Nah, udah begitu bagaimana nanya yang polisi? Ya dibilang nomor teleponnya Pak Kiai di mana, alamatnya di mana, mulai ciut. Jangan-jangan aing balik dicegah. Akhirnya dia tilep lidahnya saudara, yang halal, yang kira-kira bahaya dia sembunyikan, dia tidak terangkan. Ini bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Itu dai mubalik mental. Beda dengan Habibana, beda dengan Habib Rizik. Impusan ada di tangan, giliran ada yang nantang dia copot, dia punya impusan, dia datang. Saudara, bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Dia teriak di mana-mana, saya sakit, tapi kalau ada yang ngundang, terus ada lawan, saudara, ada musuh yang coba-coba tantang, dia cabut impusan, dia keluar dari rumah sakit, walaupun matanya kunang-kunang, dia datang ke tablik akbar, walaupun nyawa yang jadi taruhannya, saudara. Itu guru kita, itu mursyid kita. Udah kodok moyo. Cirian. Udah anak kerupuk. Jangan, insya Allah. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Saya bertanya nih kepada sekolah keluarga besar DPW Bandung Barat, siap untuk mencontoh guru kita? Siap untuk samaan watan dengan mursyid kita? Betul? Yakin? Benar? Takbir? Alhamdulillah siap. Jadi harus menanggung resiko. Jadi resiko dakwah itu bukan manis. Yang natu nungunah wes jus. Resiko tidak dakwah. Emang difitnah, diteror, dicegat, diancam, itu resiko dakwah. Naik turun gunung, lewati sungai, bahtera lautan, saudara, ini resiko daripada dakwah. Mudah-mudahan kita doakan calon-calon muda-muda, nonoman-nonoman daripada LDF Bandung Barat ini, Allah berikan kekuatan istiqomah, Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan kekuatan Islam untuk menjadi ujung tombak dari pergerakan Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nanti akan simak tausiah arahan daripada utusan LDF pusat, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadzul Mubarak Ustadz Muhammad Irfan, yang sengaja kita datangkan dari Menteng Jakarta Pusat. Adapun Habib Fikri Bafaraj, ada beliau ada kesibukan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, beliau tidak bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Dengan tidak bermaksud membuang waktu, kita akan persilakan beliau, kita akan lantik terlebih dahulu calon-calon pengurus daripada LDF DPW FPI Bandung Barat. Dan tadi kita sudah berbicara di ruang panitia, sehubungan Habib Kazim ini juga adalah sedang terganggu kesehatannya, dan juga mekanisme di LDF itu datangnya pengurus pusat hanya untuk menyaksikan pelantikan, sehingga Ustadz Muhammad Irfan menyerahkan kepada saya untuk mengangkat sumpah dai-dai dan mubalik-mubalik yang terhimpun di LDF DPW FPI Bandung Barat. Nah, oleh karena itu, dengan tidak bermaksud membuang waktu, saya panggil ke depan siapa yang terhimpun di pengurus-pengurus inti daripada LDF, yakni DPW FPI Bandung Barat. Yang pertama, Ketua LDF DPW FPI Bandung Barat adalah Kiai Sofi Astauri. Mana ini orang? Silakan maju ke depan. Takbir! Takbir! Yang kedua, sekretarisnya adalah Ustadz Ate Saifullah SPDI. Silakan maju ke depan. Takbir. Yang ketiga, bendaharanya Ustadz Dindin Mahfuddin. Silakan maju ke depan. Dindin Mahfuddin. Nah, terus koordinator bidang ada kurikulum dakwah. Nah, ini bagian kurikulum dakwah mana nih? Ustadz Amin Tajuddin SPDI. Nah, silakan maju ke depan Ustadz Amin Tajuddin SPDI. Dan juga Ustadz Umar Jailani. Umar Jailani Pengkaderan.
Ustadz Ade Muhyiddin. Ustadz Ade Muhyiddin silakan maju. Juga dalam bagian pengkaderan Ustadz Yayat, silakan maju ke depan. Yang ketiga kelembagaan atau keorganisasian, yaitu Ustadz UJ Jailani. Mana Ustadz UJ? Oh, namanya UJ aja nih. Ustadz UJ Jailani. Takbir. Kita berdiri Ustadz. Kepada calon pengurus Lembaga Dakwah Front, sebelum dilantik dan diangkat sumpah dan disahkan, disaksikan oleh Ketua Dewan Syuro DPD FPI Jawa Barat Kiai Haji Mama Haji Ahmad Nahrawi, disaksikan juga oleh Ustadzul Barat Kiai Muhammad Irfan, beliau selaku LDF Pusat, dan juga disaksikan oleh orang tua kita, guru kita Habibuna Mahbub Habib Kazim Al-Kalf, beliau selaku ketua daripada Lembaga Dakwah Front Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu dan tolong jawab dengan tegas, jelas, lugas. Apakah kalian semuanya siap untuk melaksanakan dakwah hanya semata-mata karena Allah? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Takbir. Apakah kalian siap menanggung resiko seberat apapun daripada kewajiban dakwah yang kalian lakukan lewat LDF di Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kabupaten Bandung Barat? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal mu'minina ikhwana nahnu du'atul jabhati ad-difa'iyyati al-islamiyyati nuqsimu billahi ala an namshiya fima amara Allah bihi min ad-da'wati ila al-khairi ibtigha'a mardatillahi fanubayi'a imam al-jabhati ad-difa'iyyati al-islamiyyati ala sam'i wa ta'ati lil jihadi fi sabilillahi wa tatbiqi asy-syari'ati wallahu syahidun ala anfusina wa huwa khairu syahidin. Kami segenap pengurus Lembaga Dakwah Front Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kabupaten Bandung Barat, dengan ini kami bersumpah demi Allah, kami akan tetap setia di dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Untuk itu kami sampaikan sumpah setia kami kepada pimpinan tertinggi Front Pembela Islam, yaitu Imam Besar Front Pembela Islam, untuk senantiasa mau mendengar dan mentaatinya di dalam rangka berjihad di jalan Allah dan menerapkan syariatnya. Dan dialah Allah yang maha menyaksikan atas sumpah kami ini.
dan dialah Allah sebaik-baik yang maha menyaksikan. Alhamdulillah dengan pengangkatan sumpah, kita doakan semoga sumpah setia yang mereka teriakan pada sore hari ini sama-sama disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh para arwahul muqaddasah minas sahaba wal aliyah was syuhada was salihin yang ikut mengistighfarkan dari dosa perdosaan mereka, ikut mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan kemenangan bagi saudara-saudara kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan istiqomah di dalam dakwah yang mereka jalankan sebagai amanat daripada guru besar mursyid kita, imam besar Front Pembela Islam Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Syedab. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu disaksikan oleh LDF Pusat, LDF Jawa Barat, Ketua Dewan Syuro FPI Jawa Barat, dan juga disaksikan oleh Ketua Tanfidi daripada Dewan Pimpinan Wilayah FPI Bandung Barat, telah resmi berdiri lembaga dakwah Front sebagai lembaga otonom daripada Dewan Pimpinan Wilayah FPI Bandung Barat dari mulai tertanggal hari ini, dengan seluruh pengurus yang dikirimkan tercatat dengan rapi di lembaga dakwah Front di Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Oleh karena itu kami tidak mengakui pengurus manapun yang mengaku-ngaku terhimpun di dalam pengurus inti di LDF Bandung Barat ini, kecuali yang termaktub tertulis di dalam yang diajukan kepada LDF Pusat ataupun yang ditunjuk oleh mereka-mereka pengurus inti di tengah jalan untuk menjadi ikut bergabung menjadi dai dan mubaligh di LDF Bandung Barat. Takbir! Takbir! Sebagai ucapan selamat jama'i untuk saudara-saudara kita, mari kita bacakan himne Front Pembela Islam. Hadroh, siapkan berdiri semuanya. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. nahnu rijalul jabhati, na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari, narju mardatillahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan, bi Ahmad Rasulah wal muslimin ikhwana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. kami pejuang FPI yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari ridho ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang FPI yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari
Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami ingin ingatkan dan tolong sampaikan kepada pihak manapun saudara di Bandung Barat ini, bahwa kami masuk FPI lain kabawa ku Cilenjang, lain ka Giring Talit ku Cikii, lain kabawa Caah ku Cilenjang, tapi kami masuk ke FPI, kami sudah tanda tangani siap mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami sampaikan kepada pihak manapun, dan Allah, jangan coba-coba main dengan Front Pembela Islam, saudara. Jangan coba-coba kalian sebarluaskan kemusyrikan. Jangan coba-coba kalian rusak akidah umat Islam di Bandung Barat. Atau kalau tidak, kami siap duel berdarah-darah lawan siapa? Takbir, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela kaum muslimin. Takbir. Memang lamun ditinggali awak nama laleutik, para regeng, cara leuyeuk, cara domoyo. Tapi di belakang kami, saudara, kami yakin karena kami digiring ke sini bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan dunia, tapi kepentingan akhirat, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sehingga kami yakin, saudara, walaupun cuma 1.000, 2.000 yang datang ke Bandung Barat ini, saudara, untuk mengawal aktivitas apapun bentuknya, Allah akan datangkan pertolongannya untuk membabat semua jenis kemungkaran. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Siap hantam kemusyrikan, siap hantam saudara kemungkaran, siap babar kristenisasi, siap usir LGBT. Betul. Kemarin ayah kabar LGBT rekin acara di Bandung Barat. Bencong dihadirkan ke Bandung Barat, gaplok apa jangan, tonyok apa jangan, usir apa jangan. Ya udah begitu raja musyrik lagi mau datang ke sini. Usir apa jangan, usir apa jangan. Takbir. Kalau begitu pendeta-pendeta misionaris mau datang ke Bandung Barat, saudara, bikin dalihnya perguruan tinggi, rumah sakit Kristen, tidak ada urusan, saudara. Satu saja pecat ikidahnya daripada umat Islam Bandung Barat, dan ya Allah, leher kami yang jadi taruhannya, saudara. Setuju? Setuju? Sekali lagi, siap berjuang, siap bela Allah. Takbir. Oh, makin panasnya nanti tausiah akan disampaikan oleh Ustadzul Balok, Kiai Muhammad Irfan dari LDF Pusat. Insya Allah. Sekian, terima kasih. Sebelum saya turun dari panggung ini, kita akan persilahkan Kiai Muhammad Irfan. Masalahnya kita harus turun nih. Ustadz Irfan kalau ceramah panggung seperti begini bisa melayang semuanya nih. Jadi kita mesti turun. Setuju? Setuju? Nah, sekian, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada para ustadz yang terhimpun di LDF Bandung Barat. Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.